Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat 30. Demikian sabda Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah undangan raja. Saudara yang terkasih, suatu hari Leonard Wood mengunjungi Raja Perancis dan Raja begitu senang. Keesokan harinya, sang raja mengundangnya untuk makan malam. Leonard pun berangkat ke tempat yang sudah ditentukan. Ketika raja bertemu dengannya di tempat makan tersebut, raja berkata, "Saya tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Leonard. Bagaimana mungkin kamu berada di sini?" Leonard menjawab dengan heran, "Bukankah tuanku yang sudah mengundangku untuk makan malam?" Raja berkata, "Benar, tapi engkau tidak menjawab undanganku," kata raja. Saat itulah Leonard mengutarakan sebuah kalimat yang telah menjadi prinsip hidupnya. Ia menjawab, "Raja, undangan raja bukan untuk dijawab, tetapi untuk ditaati." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan merujuk kepada tindakan nyata sesuai apa yang Tuhan harapkan bagi kita, dan bukan hanya sekedar pengakuan atau janji. Tidak cukup hanya menjadi pengikut Yesus yang beribadah setiap minggu, memiliki banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, atau mengenakan simbol-simbol kekristenan. Jika kekristenan kita hanya sebatas demikian, maka kita tidak berbeda dengan anak sulung dalam bacaan tersebut. Ketika ayahnya menyuruhnya untuk pergi bekerja di kebun anggur, anak sulung itu memberikan jawaban yang menyatakan kesediaannya. Namun ia tidak pergi. Berbeda dengan anak kedua. Meskipun jawaban yang ia berikan kepada ayahnya menunjukkan penolakan terhadap perintah tersebut, namun akhirnya ia menyesal dan melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Karena itu, jangan puas hanya menyandang status sebagai pengikut Yesus atau sebagai hamba Tuhan yang sibuk dengan urusan-urusan rohani. Tetapi dalam hal-hal tertentu, kita tidak memiliki ketaatan pribadi untuk melakukan kehendak Tuhan.
Tidak sedikit orang yang nampaknya begitu giat dalam urusan pelayanan, namun tetap saja berlaku tidak jujur, dengki, sombong, licik, dan tidak mau mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mintalah kepada Tuhan agar Ia memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 21 yang mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Dalam hal apa saja kita belum taat. Lalu mintalah agar kita memiliki hati yang taat dan mau belajar untuk tunduk pada pimpinan Roh Kudus yang akan menyempurnakan ketaatan kita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter taat, yaitu dengan mentaati apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya kepada kita, karena Dialah Raja kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bukalah hati kami agar kami selalu taat melakukan kehendak-Mu, sehingga melalui kehadiran kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.